Nah, ini dulu deh pertama, ekspektasi kalian nih waktu pertama kali masuk TI, terus kenyataannya sama sekarang tuh gimana tuh? Apa? Jadi ekspektasi kalian selama waktu pertama kali mau masuk nih, kalian tuh kan masuk TI karena ada pertimbangan masing-masing tadi kan. Kalau Rido karena emang mungkin waktu pertama dia mikir ada belajar multimedia, Rizky juga waktu itu mikir mau belajar soal sistem jaringan kayak gitu kan. Lu Maria alasannya tadi ada kakak kelas gitu misalkan kan, ekspektasi kalian kayak gitu misalkan. Nah terus pada kenyataannya kalian nih semester 8 nih. Semester 8 ini Enggak kalian sih, gua tuh mikirnya masuk TI bisa ini loh, apa ya, kayak bukan membuat programnya, tapi kayak pemanfaatan teknologinya. Iya, lebih ke situ gue mikirnya waktu itu. Makanya gue itu jadi waktu sebelum masuk lo. Ya, waktu bukan karena kakak kelas berarti. Enggak lah. Oke, enggak. Oke, siap. Jangan merusak ya. Iya, oke, siap. Karena itu sih. Ya udah pasti jalanin. Pertama mikirnya kayak gitu kan, dan gue mikirnya kayak malah ada belajar kayak Rido bilang sih, kayak lebih ke desain gitu. Adalah kelas desain gitu. Dan sebenarnya ada sih kita kelas ngedesain. Kelas kan emang ada. Oh iya, benar-benar desain web. Maksudnya kita bikin web harus ngedesain gitu kan. Kalaupun desain mikir gue ya itu web aja, kalau nggak Android. Desain program, bukan desain gue bukan desain program lah. Tiba-tiba enjek ternyata. Nah terus berarti kan nggak sesuai nih sama ekspektasi lo. Terus tapi mau nggak mau sekarang udah semester 8 dan buktinya lo bertahan. Gue tahu ada beberapa teman-teman yang emang nggak cocok, akhirnya mereka keluar gitu kan. Kita tahu lah ada beberapa. Nah kenapa lo bisa, lo tahu nih nggak sesuai sama ekspektasi lo. Terus gimana sih, apa sih hal yang buat lo tetap bertahan terus ngelanjutin belajar ini? Setahu gue juga nilai lo nggak jelek-jelek banget sih maksudnya. Maksudnya ibaratnya standar lah, bagus gitu. Gua. Iya lu kan, tadi lu yang ngomong. Kalau gue sih kenapa gue bertahan, satu orang tua sih. Soalnya orang tua gue emang ngedukung banget buat di sini. At least kalaupun gue nggak kerja jadi tapi nyokap ya seneng aja gitu. Anaknya kecapean gitu, dia nyuruh gue IT komputer dan anak kuliah IT. Itu jadi ini gue, penyemangat gue dan yang bikin gue semangat kuliah. Terus yang kedua juga gue kenapa masih tahan, karena gue at least kalaupun gue misalkan nggak kerja di bidang ini, gue ngerti, gue di lingkup orang yang ngerti teknologi, dapatkan ilmu gitu. Karena gue sendiri gitu, maksudnya at least gue sendiri sebenarnya kalau sosial media bukan ngerti, aku pemakai media, tapi gue juga pengen tahu ilmu gimana cara membuatnya, at least bukan gue yang buat gitu, cuman tahu aja. Oke. Berarti minimal lo bisa keluar dari sini, lo minimal punya ilmu yang bisa buat lo manfaatin teknologi itu gitu ya di dunia pekerjaan apapun itu nanti. Karena menurut gue teknologi itu sebenarnya bukan hanya membuat, bisa aja memanfaatkan, bisa malah banyak gitu kan. Cuman emang TI ini gue lihat terus kan kayak emang lebih membuat. Oke. Gimana Ki, kalau berarti lo kan nggak sesuai banget lah sama ekspektasi lo mikir, soalnya lo udah pernah nyobain pemrograman, lo udah pernah ngoding, lo udah pernah. Jujur ya, kalau aku sendiri TI itu ya sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Aku udah tahu TI itu dari awal. Cuma yang beda itu adalah akunya yang berubah. Bukan TI-nya yang nggak sesuai sama aku, tapi akunya yang berubah. Yang dimana pertama aku tertarik banget sama TI, dan pada akhirnya setelah aku masuk dan aku memiliki ketertarikan yang lain, ya itu akunya. Berarti selama 4 tahun di TI ini tiba-tiba aja fashion lo berubah gitu ya? Karena lo tahu TI apa-apa aja yang dikerjain, tapi lo tahu TI itu ya nggak sesempit itu loh, luas banget, bisa banyak bidangnya. Kayak lo pertama mungkin awal mikir soal keamanan, soal jaringan, bisa carding segala macem kayak gitu kan. Ternyata lo ngelihat ada peluang lain kayak gitu ya? Yes.
Dan lo ngelihat itu di bisnis waktu itu, lo milih makanya manajemen bisnis. Karena kan banyak nih orang-orang yang ngambil manajemen bisnis kan karena lari dari ngoding itu sendiri kan biasanya. Iya, kalau di kampus kita. Cuma kalau buatku sendiri ya aku ngeliat emang TI itu nggak semuanya tentang TI-nya, nggak semuanya tentang ngoding, nggak semuanya tentang kayak lo berurusan dengan hal-hal berbau kode program gitu. Banyak hal yang bisa lo lakuin, tapi itu masih tergabung dalam konsep TI. Ini kan karena aku kok di dosen ya, ini karena Pak Adi sih sebenarnya. Jadi Pak Adi itu membuka wawasan tentang bisnis di IT itu loh, yang dia ngajarin tentang apa entrepreneur itu di sana segala macam. Jadi ya aku larinya bisa bilang ke sana. Untuk ngoding aku masih bisa ngoding, cuma ya tidak sejago level lah istilahnya. Tapi nggak jago untuk juga. mengerti dan melakukan masih bisa gitu. Oke. Tapi Ki, Apa? berarti sebenarnya lo ngalamin kesulitan nggak selama 4 tahun ini? Banyak sih, lebih kesulitan dalam birokrasinya ya, bukan dalam mata kuliahnya ya. Oke, itu jangan dibahas. Kita tidak tahu soal itu. Kita tidak tahu ya. Oke. Kan tiap orang punya kesulitan berbeda-beda. Tapi lo untuk Kalau dalam menerima mata kuliahnya ilmunya sih nggak ada, enjoy aja. Oke. mungkin enjoy aja sih, tapi balik lagi ya, namanya kita kuliah, kita bukan anak SMA. Ketika dosen nggak bisa memberitahu apa yang harusnya dia kasih tahu, ya kita harus yang aktif untuk mencari tahu gitu. Harus Bukan kita berarti yang kita nyalahin dosennya nggak bisa ngajar ya. Emang dosennya dibayar untuk duduk di depan kelas selama berapa jam, bukan dibayar untuk memperhatikan mahasiswanya ya. Oh iya, benar setuju. Gue nambahin boleh nggak? Apa tuh? Kan gini guys, Iya. gue juga waktu itu kenapa mikirnya, gue nggak tahu juga sih, mungkin emang jalan hidup guanya juga kayak gini kali ya. Soalnya gini, TI itu mayoritas pun cowok gitu, emang Oh, iya. lebih main logik banget. Sementara jadi gini guys, kalau kalian misalkan kuliah teknologi informasi UNUT gitu kan, kalian harus tahu ceweknya itu dikit. Jadi kalau buat cowok-cowok yang mau kuliah di UNUT dan di TI, kalian berarti harus cari cewek-ceweknya anak-anak Kedokteran. seperti arsitektur, Oh iya, betul. kedokteran, FEB gitu-gitulah ya. Soalnya gue lihat sendiri dulu, expect gue sebagai cewek kuliah, gue itu dandan, gue itu pakai ya senormalnya orang kuliah gitu, cewek kuliah gitu. Aku mikirnya Normal di dulu, FTV ya. enggak, maksudnya gini loh, teman-teman gue kuliah tuh bergaya gitu loh. Apalagi dulu gue, maksudnya kita dari Bekasi, dari Jakarta tuh teman-teman kita pasti yang bergaya gitu kan. Terus pas gue datang jelek, ngeliat no makeup, no lip tint gitu. Bukan no lip tint, pokoknya kayak cuman bedakan, kunci rambut, pakai ransel. Itu nggak expect gue banget gitu. Tapi setelah dijalanin, dan apalagi kita kuliah itu harus bawa laptop guys, harus, kecuali dulu harus bawa laptop, itu kayak udah hal yang biasa sih. Oke. Itu sih expect gue. Jadi kalau sebenarnya kalau cewek, kalau kalian kalau misalnya cewek-cewek, entar yang lihat YouTube ini cewek-cewek gitu kan, kalau kalian mau masuk TI dan kalian suka ngoding, bisa sih. Tapi kalau kalian yang seperti aku ini, kalian coba berpikir lebih lagi gitu. karena itu tidak semudah itu, Ferguson. Terlihat mudah dimengerti. Kan Ya. tadi lu udah cerita soal ekspektasi lu pertama waktu mau masuk TI itu gimana. Terus sekarang lu udah 4 tahun nih jalanin. Dan ternyata kayak tadi lu bilang nggak semua sesuai ekspektasi. Itu gimana, Dok? Coba ceritakan. Kalau berdasarkan, ini aku dari awal aja dulu ya, dari pertama kali masuk. Dari pertama kali masuk aja ya, jangan dari lahir. Oh, hai. Jauh. Saya lari lahir langsung ke TI gitu. Oh, lahir langsung dari TI. Oke. ini apa? Kalau yang aku rasain tuh pertama kali masuk ke TI pertama kali itu sama kayak orang purba naik mesin waktu, terus dia itu naik mesin waktu ke zaman sekarang gitu. Emang lu Ini dulu orang jadi zaman purba? Itu istilah itu gimana ya tuh? Iya. Tolong. Iya, Dok. Ya, Sorry, Dok. kayak IndiHome aja kau lama aja ya, terus lanjut IndiHome, jadi jahat ya IndiHome. kayak apa ya?
kayak ini orang purba bisa kayak pakai mesin waktunya bisa gitu. Terus dia tuh ke zaman sekarang tuh tapi pas dari zaman sekarang ini dia nggak ngerti gitu ngapain ya, nggak ngerti. Sama aja kayaknya aku nih bisa masuk ke TI, tapi pas di TI aku nggak nggak tahu dasar-dasarnya apa. Aku pikir kan awal kayak dijelasin sangat-sangat dasar, maksudnya yang aku rasain tuh setelah aku masuk dan belajar di TI, khususnya mata kuliah yang menurutku yang paling penting itu pemrograman tuh, itu gimana ya, awalnya doang dasar terus tiba-tiba lompat ke Jauh. mana gitu, ke Madagaskar gitu. Pokoknya Iya, Dok. kayak apa, itu tuh khusus mata kuliah orang yang bisa dibilang udah pernah atau dulunya SMK gitu pemrograman gitu. Jadi kayak setelah masuk TI itu aku dihadapkan dengan sungai yang cabangnya tuh banyak banget tapi ujungnya sama gitu. Kalau nggak punya peta dari sungainya itu ya susah gitu, nggak tahu jalan yang mana bakal dilewatin gitu. Nggak tahu, tapi ujung-ujungnya pasti sampai kok gitu. Tapi aku sih gitu. Lo ada kepikiran nggak sih kayak kata Rizky, toh dosen tuh ya udah dia tuh emang dibayar cuman buat menyampaikan materi di depan kelas, bukannya buat perhatiin mahasiswanya satu persatu kayak gitu. Kalau itu tergantung gini sih, tergantung. Itu emang kalau realitanya sih menurutku ya emang bener kayak gitu kan. Profesionalitas dari pekerjaan gitu. Juga nggak ada peraturan-peraturan yang biar mahasiswanya tuh harus ngerti, nggak ada juga peraturan tertulis. Tapi ya soal gini aja sih, soal kepribadian dari setiap individu masing-masing gitu kan. Setiap Kalau individu misalkan mahasiswanya maksudnya. Dosen. Oh, dosennya. Okay. Misalkan ada dosen yang benar-benar mau mengajarkan mahasiswa serius, yang aku maksud serius tuh kayak benar-benar yang diajarin semua mahasiswa itu sampai ngerti sekali gitu, meskipun dia harus mengorbankan waktu di luar pekerjaan dia, waktu di luar dia dibayar gitu. Karena ada juga dosen yang dia tuh hanya yang kayak dibilang Rizky itulah, dia cuman untuk nyampein materi. Ya, cuman sebatas pekerjaan aja gitu, profesionalitas gitu. Nyampein materi sesuai jam pelajaran, terus dibayar, ya udah. Yang penting kan aku udah nyampein materi gitu. Ngerti terus silahkan Anda gitu. Berarti itu tanggapan. Kalau dari itu kan berarti perspektifnya dari dosennya. Oh, ini mungkin kesalahan dari dosen tidak bisa menyampaikan materi kayak gitu kan. Ya, dari mahasiswa sebagai kita nih pelajar di level mahasiswa ya, maksudnya bukan di level siswa, dan dia tidak paham materi gitu loh setelah disampaikan, karena materi itu tidak disampaikan, atau harusnya sih kita yang belajar sendiri lagi, kita oprek-oprek, nanti di kelas kita yang nanyain lagi ke dosen. Kalau menurut lo gimana? Kalau di TI misalkan tuh ya harusnya kita gimana ya, kayak aku ngerasanya tuh kayak kita tuh dituntut untuk belajar sendiri loh. Maksudnya kayak ini tuh bukan ruang lingkupnya tuh bukan untuk kita nanya-nanya ke dosen lagi kayak di SMA gitu, yang kurasain tuh gitu. Kayak bener-bener harus sendiri, belajar gitu ya? Sendiri ya. Dan aku yakin sih di jurusan-jurusan lain selain TI juga berlaku kayak gitu kayak biar gimana, kayak membangun sikap mandiri kita terhadap suatu hal gitu, dengan cara hal-hal kecil seperti belajar sendiri kayak gitu, untuk mengerti suatu hal sendiri gitu. Mungkin biar kita punya kayak pemikiran lain di samping dosennya mengajar kayak gimana gitu, misalkan cara-cara baru sendiri yang kita temuin dari belajar sendiri gitu. Tapi kalau setahu gue nih ya,
lu juga apa namanya? TA lu kalau nggak salah ngoding juga kan ya? Yang ngoding Iya kan, lu malah buat apa sih e-commerce ya, atau apa sih? formula, eh, aku lebih ke optimalisasi Optimalisasi formula query ya? Query apa program? query sih. Optimalisasi query. Formula. Itu lumayan sih, optimalisasi query kan ibaratnya udah setahu gue ya, kalau di materi itu udah masuk ke pakar itu tuh, bukan yang kayak ecek-ecek sekedar ngoding buat program itu. Maksudnya lu minimal harus ngerti efisiensi, harus ngerti big data, lu harus ngerti dikit-dikit juga. Normalisasi maksudnya lu paham kapan harus normalisasi, kapan harus enggak, kayak gitu kan. Nah, sedangkan menurut lu emang dari awal tuh nggak sesuai banget expect-nya sama lu, tapi kok lu tahu-tahu nih di ujung lu bisa ngambil judul TA yang menurut gue itu nggak standar loh, nggak standar menurut gue, itu lumayan pakar. Kenapa bisa gitu? Karena gimana ya, judul TA aku itu menyangkut sama lingkungan yang lagi aku terjunin gitu, dunia saham gitu. Kebetulan Lagi main aku saham. lagi main saham. Terus juga aku menurutku juga kalau nyari masalah rumus-rumus untuk forecasting di dunia saham juga nggak terlalu susah sih. Nggak terlalu susah juga. Logika yang aku pakai di TA aku juga nggak sespesial yang kalian kira, yang kalian pikir gitu. Sebenarnya standar aja gitu. Dan mereka mana ada bisa mikirin, mereka gak tahu normalisasi, gak tahu query kan. Ibaratnya yang dengerin gue kan yang awam gitu doh. Cuma maksud gue nih sebagai kayak gue yang dari semester akhir, menurut gue itu nggak ya, mungkin kalau udah di level kita sama semua, tapi karena kita punya spesialis di masing-masing gitu kan. Dan menurut gue untuk optimalisasi query itu spesialisasi sendiri gitu loh. Ya, betul. Karena gitu kan intinya tuh ya apa yang kita mau cari tuh ada aja di Google gitu loh. Tinggal gimana? Bener. Gimana sih, Dok? Bener. Kayak ini aku mau buat sebuah algoritma dari menentukan suatu kondisi apa gitu. Ada formulaku gitu. Terus aku nyari lah kayak rumus-rumusnya tuh apa gitu di Google. Nah, terus aku terapin deh di formulaku. Sesimpel itu aja sih, nggak kayak brainstorming untuk buat formula baru lah. Ya nggak buat baru kan, kita masih sarjana S1, belum. Pak. Oke, paham. Nah tapi kayak tadi lo bilang nih, kalau menurut kalian nih sekarang nih, berarti kan sebenarnya basicnya tuh semuanya tuh ada di Google. Gue juga belajar juga dari YouTube kali, kayak gitu misalkan. Kayak contoh di YouTube gue kan juga ada kayak yang penjelasan soal security itu yang ibaratnya udah dalam. Gue nyari di YouTube nggak ada, akhirnya gue buatin kontennya. Maksudnya pada akhirnya semua materi itu akan ada di YouTube gitu loh, akan ada di Google, kita bisa cari sendiri. Terus menurut kalian nih, worth it nggak sih kuliah IT? Dari siapa dulu nih? Siapa boleh deh, lu dulu deh Dok, karena lagi ngomong. Ya, tujuan kuliah setiap individu itu kan beda-beda ya. Antara benar-benar untuk mencari ilmu, untuk mencari relasi, mencari gelar. Jodoh. Itu Maria yang jawab, untuk bisa. Maria yang jawab. Dan lain sebagainya gitu, untuk belajar hal baru lah, untuk mengasah hal yang sudah ada terserah gitu. Kalau masalah worth it-nya itu tergantung tujuan orang awalnya itu kuliah gitu. Maksudku sih worth it aja gitu. Pasti ada aja hal yang sengaja maupun tidak sengaja individu itu dapatkan dari kuliah gitu. Dan misalnya dengan catatan lulus tuh lebih bonus gitu, lebih bagus gitu. Contohnya relasi bisa dapet, misalkan kayak nanti udah udah lulus kuliah gitu, atau
udah keluar dari dunia kuliahan, terus kan udah ada kenal tuh teman-teman banyak, entah dari fakultas lain atau sama jurusan gitu. Terus bisa lah diajak jadi partner kerja atau nggak jadi relasi. Kamu kan kenal nih sama ini nih, bisa dong ini gitu, atau nggak bisa jadi rekan kerja buat bisnis bareng sama teman kuliah gitu. Terus juga bisa dapat gelar untuk nyari pekerjaan, bisa juga untuk nyari pasangan. Mungkin Maria bisa jawab. Terus gua Ridho. Tapi nih Dok, Bener ya? kan lo bilang tadi lulus tuh bonus lah ibaratnya kayak gitu kan. Berarti menurut lo kalaupun nggak lulus, asal lo mendapatkan sesuatu selama proses kuliah itu masih worth it juga. Worth it sih menurutku. Kan kita bayar Kan- UKT, yakin masih worth it. Tergantung, kalau aku sih tergantung apa yang didapetin. Apa tuh Ki? Ya kalau lo mendapatkan sebuah relasi sehingga lo menjadi shift di sebuah perusahaan besar ya why not? Berarti menurut lo nih selama lo kuliah di Orang sukses nggak pakai gelar. siapa contohnya? Misalkan Coba. gini Po, Taruh. Siapa contohnya? Coba contohnya siapa? Mark Zuckerberg. Jangan dikasih tahu, dia Nah, pasti itu udah nggak dijawab. tahu. Kasihan lu, kasihan. Ini cewek. aku tahu. Siapa? Aku tahu. Siapa? Aukarin cuma nama SMA. Bang, Ah, banyak, Yang gitu-gitu. sukses. banyak banget toko besar ya. Ada Bu Susi, Iya, itu dah. ada siapa? Kenapa harus Aukarin? Bill Gates. Karena Bill itu Gates biasa juga. aja. Aduh. Itu biasa aja. Sekarang kan kekinian anak 2000-an. Tahu gak sih? Bu Susi, Kayaan Bu, mana, cu? Bu Susi biasa aja. Lu mau bilang Bu Susi biasa aja. Ini masuk YouTube loh. Bu Susi. Bukan orang bukan orang. Halo, nama biasa. saya Maria. Saya ingin meminta maaf atas Untuk subscriber gue dikit. Ya. Maksud gua itu biasa itu bukan orangnya yang biasa, tapi orang lain menjawab itu udah terkenal gitu. Terkenal maksudnya kayak Bill Gates, Bu Susi, maksudnya orang banyak yang bisa jawab itu. Oh. Kalau gua kan beda emang. Terus lagi dirampok. lanjut. Tapi kan itu nyata guys. Iya. Udah nyata Maria Ya, nyata. bukan halu. Dia punya. Ya udah lo dulu Mar. Kalau menurut lo berarti worth it atau enggak? Ki? Kalau gua pribadi worth it. Jadi gini guys, kenapa gue bilang worth it, karena satu gue ngerantau ke sini jauh-jauh, at least gue nggak punya gua nggak punya saudara pun, jadi gue harus bener-bener survive, nyari teman sendiri. Gue punya teman baru, relasi gue bener-bener baru banget dah di sini, kayak baru membangun relasi gitu, sampai yang akhirnya sekarang gue yang udah semester 8 yang gue udah 4 tahun di sini, relasi itu terlihat gitu loh, ada buahnya gitu. Buahnya itu gimana maksud gue, kayak gue jadinya bisa kerja part-time guru komputer kayak gitu, karena gue juga basic sebenarnya gue nggak benci banget sama anak kecil gitu kan, itu malah menyenangkan menurut gue. Dan gue sekarang ya, makanya gue juga kenapa kalian tidak melihat gue terlalu sukses banget di dunia IT, karena gue pun nggak memfokuskan ke sana, karena emang gue sendiri selama gue udah jalan 4 tahun, at least kan kita kuliah ini pemikiran kita makin dewasa, makin tahu apa skill yang bisa apa sih kemampuan gue yang bisa gue jadiin uang gitu, ya kan, seperti itu kan. Nah gue tuh nggak berpatok sama gelar gue nanti. Kalau gue gelar gue enggak, gue aja sekarang aja kayak part time jadi gue sambil kerja kuliah, gue kuliah sambil kerja jadi Guru. marketing. Enggak, gue guru waktu itu udah karena corona Dipecat ya. jadi gue berhenti. Mundur. Terus akhirnya gue nggak tahu ya itu karena relasi guys, karena survive sendiri di sini akhirnya gue punya relasi, dan gue dapet jadi admin marketing di brand gitu. Mantap. Jadi brand ambassador berarti ya. Enggak lah, Mantap. jadi kayak admin sosial media, emang karena gue sendiri suka aja gitu guys. Brand ambassador. Jangan dong, brand ambassador gue kerja. Oke, Ki. Jadi admin juga. Kalau lo gimana Ki? Apa? Menurut lo worth it apa Apa? enggak kuliah di IT? Secara umum ya, nggak harus di UNUT doang, cuma dari yang lo rasain worth it atau enggak?
worth it aja sih kalau emang lu ada ketertarikan untuk mencari tahu tentang TI. Kalau nggak tertarik? Kalau tertarik ya ketika lu punya ketertarikan lain ya lebih baik tuh fokus dengan ketertarikan itu. Udah itu aja Ki. Jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Manusia tuh berhak memilih gitu. Mau jadi apa, Asyik. mau kemana, mau ngapain gitu. Oke. Jadi worth it Worth it banget nih ya. apa? Kalau buatku sih worth it karena kan aku emang ada pengetahuan yang bisa diambil. Mungkin kalau kayak relasi ya kita punya relasi kita masing-masing. Oke. Berarti Jadi adik-adik yang nonton video ini dipikirkan baik-baik lagi ya, Dik. tapi kan worth it, kata lu worth it kan? Kok Iya, dipikirkan worth baik-baik? Kok worth it. Nih udah nih gini dah. Tadi kan kalian semua kan bilang worth it nih ya. Coba masing-masing satu-satu. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan worth it, kalian ini kan udah semester akhir ya. Pasti kan kalian udah kepikiran ke depan mau gimana, selanjutnya mau apa gitu kan. Kalian ada nggak sih yang udah kepikiran mau kerja jadi apa, atau minimal kalau udah kerja kayak tadi kata Maria, sekarang kerjaannya apa, terus ke depan setelah lulus kalian mau jadi apa kayak gitu? Gue dulu. Iya silakan, brand ambassador. Jangan. Ambil. Jadi gini, kalau gue pribadi, iya dah karena gue mungkin jadi ngerantau, jadi gue tuh emang nggak basic ngoding. Gue masih suka menggunakan apa ya, kita kerja tuh menggunakan software komputer gitu loh. Jadi kayak gue sendiri teknologi kayak nah, jadi kalau udah kelihatan nggak beberapa tahun lagi mau jadi apa, gue sendiri jadi udah ngerasa sih kalau gue lebih ke arah apa? Putus tadi. Arah foto. Gue emang Arah rencananya foto. Ini Berarti kok ini lo yang ngomong. lebih fokus aku maunya Eh, ke fotografer, terus sama sosial media gitu sih. Makanya kayak aku menjadi admin sosial media, kayak bekerja di belakang layar tanpa orang tahu, tapi kita membuat sesuatu gitu, kayak wah seru aja gitu. Dan satu lagi gue sendiri gara-gara ngomong tadi worth it atau enggak ya, itu worth it aja karena gue sendiri guys, yang kayak gue bertiga cewek, anak, jadi gue berdua, satu anak MB, ada salah satu MB temennya Rido sama si Rizky, gue sama temen gue si MB ini sama satu lagi temen gue anak elektro, kayak emang apa ilmu yang kita dapat itu, kayak gue database, gue dapat ilmu TI sampai yang tadi aja, kayak kita bener-bener emang mau, kita ada bisnis baru dan kita bener-bener mau serius bisnis ini. Jadi setahun ini kalaupun gue misalkan kerja cuman buat ngurusin itu, gue rela gitu, ngerti nggak? Kayak part time gitu lah, berarti gue kerja nggak bisa yang full di kantor, gue kerja part time karena gue mau ngurusin usaha gue gitu, karena mau merintis dari nol banget. Sekarang ya alhamdulillah, puji syukur banyak yang beli gitu kan, terus kepake gitu ilmunya, kayak temen gue yang MD ini, dia dapet ilmu internet marketingnya, partnershipnya, terus apa lagi yang dia bilang itu, ada market apa Dok yang pelajaran lu Sukarsa tuh, SCM, supply chain management. Supply chain. Itu pun kita bisa terapin dengan versi yang kecil di yang gue jual gitu. Dan gue sendiri database masuk gimana, kayak nanti kalau misalkan penjualan gitu, kalau misalkan udah banyak bisa pembayaran virtual gitu, pasti kan ada database yang digunakan, kayak menganalisis datanya, kayak kalau misalkan audit penghasilannya gitu lah ya. Iya, belajar audit transaksi. Untuk temen gue yang satu lagi ini yang elektro, emang sih elektro pasti kalian mikirnya listrik, juga. Bisa mencidori. Padahal dia sendiri pun sebenarnya untuk elektro hampir mirip sama kita, karena juga pro kan. Dia pun ngerti sedikit tentang audit, dia ngerti, dan dia lebih kayak manajemen. Itu yang buat gue kenapa itu yang udah gue tujuan hidup gue. Jadi memajukan
jualan gue bertiga itu, dan gue Dan lo maunya apa? mau jadi fotografer. Oke, berarti lo mau jadi fotografer dan lo mau jalanin bisnis lo. Berarti wirausaha lah ya. Kalau di mata kuliah tuh mungkin secara umum mata kuliahnya tuh kita udah pelajarin technopreneurship gitu ya. Jadi nggak harus sesuatu yang tentang IT, tapi gimana lo manfaatin teknologi untuk entrepreneur lo kayak gitu. Kalau lo gimana Ki? Saat ini lo udah ada nggak sih kebayang mau kerja apa berikutnya, atau mungkin sekarang tuh emang lo udah ada pekerjaan yang ditekuni dan itu emang hasil dari lo kuliah di IT ini, ada nggak? Kalau ngomong pekerjaan, sekarang nggak ada pekerjaan istilahnya. Aku nih pengangguran. Apaan? Tadi katanya PB di Sawer, gimana dong? Kan pengangguran yang sibuk aja dengan kegiatan-kegiatan yang kayak main buat YouTube atau apa itu. Itu dibayar. Kok dibilang pekerjaan kan aku harus dibayar tetap, atau enggak aku bisa menghasilkan tetap, sedangkan enggak juga sih pekerjaan, yang penting lo ada penghasilan gitu maksud gua. Yang penting ada penghasilan gitu. Penghasilannya nggak tetap, apa bedanya sama orang-orang yang kayak di lampu merah gini kan? Nggak tetap. Ya sama aja kan, bedanya lu di PB kan. Itu ya gue ngemis digital. Iya, ngemis di PB ya, ngemis digital ya, bisa. Jadi pekerjaan lu sekarang ngemis digital gitu ya, ntar gue tulis. Judulnya clickbait. Enggak, gue judul udah mikirin. Judul udah mikirin. Online ini. Iya, judul lagi nih. Unboxing dan review mahasiswa semester akhir IT. Strip ada yang kerja ngemis digital gitu. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Tanda kurung bukan prank sampah. Bukan prank sampah. Aduh, banyak yang harus gue edit, kayak banyak yang gue potong ini. Kok pekerjaan? Ya mungkin kalau sekarang kan aku lagi aktif-aktifnya main di YouTube sama community. Jadi kayak aku menjalankan komunitasku sama YouTube juga. Itu sih kalau untuk pekerjaanku sekarang. Side-nya tuh ya kayak masih lah aku jualan barang-barang segala macam. Itu kalau ngomongin yang berhubungan dengan TI itu lebih ke teknik marketingnya sih yang aku pakai. Jadi kayak gimana cara aku ngomong, gimana cara aku menjual barang, gimana cara aku membangun personal brand, kalau semua itu dapatnya di tempat aku kuliah ilmunya itu aku pakai untuk kegiatanku yang aku lakukan sekarang ini. Itu aku ngomong sama kalian ini bukan public speaking, ini kayak gimana aku ngomong jadi sales, aku ngomong untuk menjual sebuah pipet besi ini gitu misalnya, atau gimana gitu. Tapi lu ke depan ada nggak kepikiran mau kerja sebagai apa gitu? Maksudnya setelah lu lulus nih? Kalau aku lulus tuh mungkin aku kayak ada dua opsi, aku pengen kayak wirausaha atau enggak ikut ke aku mau orangnya tuh gini banget lah, maksudnya nggak terlalu muluk-muluk lah bahasanya. Jadi kayak kok ketika ada yang menawarkan pekerjaan yang dimana itu dibayar dengan setimpal ya aku ngambil apapun itu pekerjaannya. Oke. Dan lu bisa gitu lah ya? Kayak orang tua kan backup, udah kamu nanti sini, aku selalu oke. Selama itu worth it untuk dilakukan gue oke gitu. Oke. Disuruh pulang misalnya untuk ngurus apa gitu, oke. Atau enggak disuruh ikut orang tua, ikut bokap misalnya ke bank gitu, misalnya jadi IT supportnya di bank, gue oke juga gitu. Apapun gue oke, yang penting setimpal dan lu bisa gitu ya. Aku nggak harus kayak orang kan, aku tuh kerja harus sesuai dengan passion tuh. Banyak orang yang minta kayak gitu tuh. Kalau aku sendiri ya tidak muluk-muluk dengan hal itu. Apapun aku bakal kerjain sih, selama itu worth it untuk dilakukan dan emang mampu untuk aku lakukan. Berarti opsi pertama lu pengen wirausaha, opsi kedua ya apapun itu yang menurut lu bisa ngelaksanain, maksudnya bisa dalam artian bahkan lu mau gitu ya. Dan penghasilannya setimpal lu bakal kerjain kayak gitu ya. Yes. Oke. Kalau dari lu gimana, Dok? Mau buka toko? Koko Mangga 2 gitu. Buka toko di Mangga 2. Gimana, Dok? Senin harga naik ya, Po? Iya, Tanah Abang. Gimana, Dok? Sebenarnya pertanyaan nanti lulus kuliah mau kerja apa nih setara levelnya sama pertanyaan yang kapan nikah? Nikah kapan? Nah, iya. Tahu sendiri. Ngerti. Ya Allah. Jadi kita podcastnya nggak ada jodoh guys.
Enggak. Oke, Apaan sih, Mat? Oke, lanjut. Oke, gimana? Gimana ya? Bukan maksud untuk buat kecewa audiens anak-anak yang ingin masuk TI gitu ya. Cuman saya karena sudah 4 tahun bergelut di kuliah di kampus TI Unut ini, saya hanya sebatas untuk mendapatkan gelar Eskom saja gitu, untuk kerja di sesuai bidang kuliahku seperti TI gitu. Aku pikir sih nggak ke arah sana gitu. Tapi Kalau kan misalkan TI luas banget, kayak tadi katanya si Maria buktinya sekarang udah kerja di digital marketing, atau si Rizky mungkin bisa kerja di IT support. Kalau lo sendiri maksudnya dalam artian TI secara luas ya, karena TI itu kita tahu lah banyak profesinya, banyak bidangnya, maka kita penjurusan aja banyak banget mata kuliahnya kan. Nah kalau dari lo gitu gimana? Ada nggak satu aja gitu yang lo pengen? hubungannya sama TI? Ya, maksudnya paling nggak ada ilmu yang lo ambil dari TI ini bisa lo terapin di profesi yang lo inginkan nanti gitu. Gini. Kalau menurutku bidang sama ilmu yang ku dapat pas kuliah di kampus TI Unut ini, itu ada ilmu yang gimana ya, menurutku tuh ilmunya itu nggak cuman mencakup TI aja gitu, tapi mencakup keluar TI gitu. Contohnya kayak yang tadi dibilang Maris gitu, kayak ilmu bisnis gitu, manajemen bisnis. Mungkin aku bakal jadi pertanyaannya gini ya, kerja sama di hubungan yang berhubungan sama TI ya? Dia bingung Apa ya? sendiri. Aduh. Kalau Aku belum bingung, Gini dah, simpel lah. gini aja, lu mau jadi apa? Iya, lo mau Habis jadi ini. apa? Lo mau jadi apa? Passion lo ke depan tuh apa nih setelah lulus? Lo kan dikit lagi lulus nih kan? Ya gue kan doain lo biar lulusnya cepet, terus dapat karir yang baik. Nah sekarang Mana? karir apa yang mau lo dapatkan gitu maksud gue? Paling nggak apa yang mau lo tekuni setelah keluar dari TI nih? Nah, soalnya tadi kan Keren. gini ke nanya yang hubungannya yang kerjaannya hubungannya tuh nggak jauh-jauh dari TI. Nggak harus. Tapi maksudnya paling nggak Oh gitu. lo pokoknya ada gitu loh. Kalau kata tadi lo bilang worth it, nah terus lo depan pengen kerja ini, berarti lo bilang worth it karena lo bisa menerapkan ini di kehidupan lo kayak gitu maksud gue. Kalau tadi kan aku kayak yang bilang worth it itu kan worth it-nya tuh karena apa gitu loh alasannya kan. Nah Ya. salah satu yang aku bilang itu kuliah di Relasi. TI itu relasi dan dapat gelar gitu. Iya. Nah, gelar Eskom itu kan gimana ya? Kalau nyari pekerjaan zaman sekarang itu kan gelar itu biasanya nggak dilihat, yang penting S1 aja gitu kan. Yang kebanyakan kita lihat kayak gitu. Mungkin aku bakal memanfaatkan gelarku dari hasil kuliahku di TI ini. Tapi untuk kerja di benar-benar bidang TI itu aku belum kepikiran. Tapi yang lo pikir, yang lo pengen tuh sebenarnya apa sih setelah ini? Apa ya? Lebih ke wadidaw. Buka toko. Lebih ke bisnis sih, bisnis kayak Bisnis. mungkin manajemen apa gitu di perusahaan apa gitu, kayak ngatur masalah. Lo nggak kepikiran dan- lagi kan ekspektasi awal lo pengen jadi editor gitu, lo nggak kepikiran lagi kayak gitu selama 4 tahun kuliah di sini? Ada pasti. Ada sih. Sekarang udah ini sih lebih semacam itulah. Tapi hanya sebatas mimpi aja sih. Soalnya gimana ya? Masalah aku masih belum ngerti soalnya sama pasar industri perfilman Indonesia tuh kayak mana gitu, gimana. Ini aku kayak ya pingin sih, cuman untuk diseriusin belum ada niatan. Tapi kalau ada jalan ya gaskan saja. Berarti lo Anjay. pengennya ke depannya wirausaha lah ya mungkin ya, bisnis. Ya wirausaha Oke. bisnis gitu. Oke, yaudah itu aja. Udah 1,5 jam cuy, mantap. Nih gue banyak motongnya pasti nih abis ini. Yaudah, gue ngucapin makasih ya buat Rido. Buat teman-teman boleh follow Yo. YouTube-nya, nanti gue kasih linknya. Channel YouTube lo apa do? Ohdir ya? Ya. Terus makasih juga buat Rizky ya.
bisa di-subscribe juga channelnya Rizky, apa Ki? PGB Kreatif ya PGB. sekarang ya? Iya, PG PGB Kreatif. iya, PGB Kreatif. PGB. Biar subscribernya makin Obrolan banyak. Gay Bali. Iya, mantap. Udah makasih juga buat Maria ya udah meluangkan waktu meski hanya jadi pemanis saja sebenarnya di sini. Ada channelnya tuh Maria, channel. Guys, Mau- follow ini ku aja boleh nggak jualan? Apa-apa? Jualan Follow ku aja. follow apa? Follow apa? Suki.id. Suki.id. Suki. Suki. Oh iya iya. Nanti- Nggak, sama follow foto ala-ala ya guys. Ya foto Kalau ala-ala ntar gua kasih di link deskripsi. Makasih teman-teman udah meluangin waktu. Bye bye.